Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya. Di video kali ini saya tuh kepingin masak yaitu daging sapi dan lobak putih di steam ya teman-teman. Dan di sini bahan-bahannya sudah aku sediakan yaitu setengah kilo daging sapi yang sudah dipotong dan dicuci bersih ya. Dan di sini ada 2 buah lobak putih ya, ukuran sedang-sedang saja. Dan di samping sini sudah aku sediakan bumbunya, jahe, nanti kita iris-iris, bawang merah, bawang putih, dan cabenya hanya 2 biji, sengaja nggak aku potong-potongin ya biar nggak pedes-pedes banget gitu. Dan di sini ada penyedap rasa yaitu sasa secukupnya, sesuai selera saja, dan garam juga secukupnya. Dan di sini kita sediakan yaitu kecap asin ya, alias soya sauce secukupnya saja, dan kecap kental atau saus tiram juga boleh gitu, secukupnya saja. Dan di sini sudah disediakan yaitu bahan serbuk ya, bumbunya ada cengkeh, ada lada, ada kapulaga, ada jinten gitu ya. Kita belinya yang sudah di blender gitu ya. Dan next selanjutnya kita persiapan mau memasak. Dan next selanjutnya 2 buah lobak putihnya kita kupas ya. Tapi aku kupasnya menggunakan peso saja ya. Biasanya tuh aku menggunakan serutan yang buat ngupas buah itu ya. Karena ini kulitnya tebal, jadinya aku pakai peso saja ngono. Oh iya teman-teman, ternyata lobak putih itu kaya manfaatnya ya bila dikonsumsi. Dan sini itu ada sebuah artikel katanya bila kalian mengkonsumsi lobak putih bisa menurunkan risiko terkena penyakit kronis, atau yang kedua membantu menjaga atau menurunkan berat badan, dan yang ketiga mengatasi gangguan usus, dan yang keempat meningkatkan kesehatan mata, dan yang kelima menurunkan tekanan darah, dan yang keenam memperkuat tulang, dan yang terakhir ya, yang ketujuh menjaga kesehatan secara keseluruhan di badan kita. Dan next selanjutnya lobak putih setelah dicuci bersih lalu dipotong-potong sesuai selera kalian beserta bumbu bawang merah, bawang putih, dan jahe kita potong-potong tipis-tipis ya. Dan ini bawang putihnya kita geprek saja lalu dipotong kecil-kecil gitu ya. Dan aku suka banget kalau memasak itu bumbunya diiris-iris saja ya teman-teman. Perasaan itu lebih harum gitu kalau bumbunya diiris-iris. Jarang aku kalau memasak itu diulek-ulek, itu jarang banget. Dan ini jahenya kita menggunakan beberapa lembar saja. Nah, kita iris tipis-tipis seperti ini juga rasanya juga harum. Dan ini cabenya sengaja aku utuhin ya biar nanti nggak pedes-pedes banget masakannya. Next selanjutnya kita menyediakan penggorengan lalu diisi minyak dan kita tumis bumbunya bawang merah, bawang putih, dan jahe, ditumis-tumis sampai harum. Nah, ini cabenya sengaja diutuhin seperti ini ya teman-teman, tapi ya ditumis bareng-bareng saja. Nah, sembari kita menggongso bumbunya ini ya, sebenarnya itu lobak putih itu bisa dibikin kue dan sup ya. Nah, kalau dibikin kue juga enak buat sarapan. Nah, kalau dibikin sup ya enak buat lauk makan gitu. Dan lobak putih sendiri itu sebenarnya sayuran yang berasal dari akar ya, yang bisa dimakan gitu. Sayur lobak putih itu yaitu memiliki akar tunggal, berarti sekali berbuah itu langsung punah ya teman-teman. Dan berdaging seperti ubi dan berwarna putih bersih, sehingga inilah yang dikenal sebagai lobak putih. Nah, lobak termasuk jenis sayuran yang berasal dari Tiongkok, sehingga tidak jarang disebut sebagai lobak Cina atau lobak oriental. Di Indonesia, lobak putih banyak dimanfaatkan sebagai lalap, dibuat acar atau asinan, maupun dimasak sebagai sayuran.
Dan ternyata kandungan nutrisi lobak putih dalam 100 gram lobak putih hanya terkandung 19 gram kalori, sehingga aman untuk kita konsumsi yang sedang menjalankan diet ya. Selain itu, tanaman lobak memiliki kandungan vitamin dan mineral yang berguna bagi tubuh kita. Dan lobak putih juga mengandung air ya teman-teman, bisa dibikin jus lalu diminum juga seger juga kok jus lobak putih. Dan makan makanan yang kaya nutrisi seperti lobak putih akan mendatangkan beberapa manfaat kesehatan bagi tubuh. Berikut manfaat sayur lobak yang kita boleh dilewatkan ya. Di sini bisa menurunkan resiko terkena penyakit kronis ya. Dan next selanjutnya, setelah bumbunya ditumis sampai harum, baru kita masukkan daging yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Ini aku untuk mempersingkat waktu memasaknya, jadi langsung saja tak ungkep bersama bumbunya ya teman-teman. Dan biasanya aku kalau masak itu direbus dulu gitu baru dibumbuin. Dan ini kita tambahkan bumbunya, yaitu kecap asin secukupnya ya. Ya dikira-kira sajalah. Nanti kalau misalnya kurang, bumbunya juga bisa ditambahin gitu ya. Nah, kecap asin secukupnya. Nah, saus tiram atau kecap kental itu juga sama, secukupnya saja, dikira-kira ngono ya. Nah, setelah kita tambahin kecap asin dan kecap kentalnya, kita aduk-aduk ya biar bumbunya terasa ngono ya. Menggunakan api yang sedang-sedang saja, jangan terlalu gede, jangan terlalu kecil ngono ya. Karena ini nanti mau tak kukus atau di steam ya teman-teman, biar dagingnya empuk maksimal gitu ya. Dan next selanjutnya kita tambahkan bumbu penyedap, yaitu garam secukupnya, dan sasanya juga secukupnya. Bisa nanti diincip-incip ya, kalau kurang bumbu bisa ditambahin gitu. Dan kita tambahkan rempah-rempahnya palawija, yaitu ada lada, kayu manis, kapulaga, seperti itu. Dan kita aduk-aduk biar bumbunya terasa lebih, baunya juga lebih tambah harum gitu ya setelah ditambahin bumbunya gitu. Dan next selanjutnya ini aku pindahkan ke panci yang satunya ya teman-teman, karena ini mau aku steam gitu biar bisa masuk di steaman yang kita colokin di listrik gitu. Nah, kita nyetimnya mungkin sekitar 2 jam, jadi dagingnya lebih empuknya maksimal. Setelah itu baru lobak putihnya kita masukkan ke dalam gitu, jadi campurkan sama dagingnya gitu. Dan next selanjutnya ini steamannya itu sudah aku isi air ya di dalam steaman gitu. Baru panci isi dagingnya kita masukin di dalam. Ya wis dikira-kira bahaya, ini aku nyetimnya 1,5 jam atau 2 jam ya. Dan ini aku nyetimnya sudah 1,5 jam. Kita lihat dagingnya seperti apa, udah empuk apa belum gitu, karena ini lobaknya mau tak masukin ke dalamnya gitu. Dan ini ternyata dagingnya juga udah empuk kan, karena udah 1,5 jam gitu. Dan ini potongan lobaknya kita campurkan jadi satu ya, di steam bareng daging. Oh ya teman-teman, lobak putih itu bisa buat diet ya, yang badannya gendut-gendut itu makan lobak putih bisa mengurangi berat badan, karena lobak putih bukan hanya rendah kalori namun juga rendah karbohidrat dan kaya serat gitu. Hal ini membuat lobak putih itu cocok dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang ingin menurunkan berat badan namun
ingin selalu menjaga agar berat badannya itu tetap ideal dan kandungan serat pada lobak putih dapat menghadirkan efek kenyang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini setelah 1 jam aku kukus ya, lobak putihnya sudah empuk dan selesailah kita memasaknya. Nah ini udah empuk banget dan tadi rasanya juga sudah pas bumbunya, jadi nggak aku tambahin lagi bumbunya ya. Oke, kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.